Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Ya oke, nggak usah kelamaan ya. Tembusin like-nya 20.000 yuk. Tembusin juga subscribernya 2 juta yuk. Yuk bisa yuk. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jangan suka ngatain cewek make up-nya kayak tante-tante lur. Siapa tahu targetnya memang bapak-bapak. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film India survival yang bagus banget lur. Berdasarkan kisah nyata lagi, yaitu The God Life tahun 2024. Mengisahkan tentang seorang pria India yang berniat memperbaiki hidup keluarganya dengan bekerja di Arab Saudi. Akan tetapi nasib berkata lain karena dia diperbudak, disiksa, juga dipekerjakan paksa di tengah gurun pasir yang begitu tandus dan sangat luas. Seperti apakah keepikan film satu ini? Langsung aja kita ke requestan salam terkutuk dari dulurku Muhammad Nasihuddin ya cak. Titip salam karo rondo oma sebelah. Arep ngapeli kok minder. Ya minder lur, lawong bojomu wis telu anakmu songo. Monggo sekecaken. تتقوى علي يا كلب. Film dimulai dengan seorang pria bernama Najib Muhammad yang baru sampai di Arab Saudi bersama temannya yaitu Hakim. Tujuan mereka ke sana demi mendapat kehidupan yang lebih baik lur, dan akan bekerja sebagai OB di sebuah perusahaan sesuai rekomendasi kenalan mereka yaitu Sri Kumar yang juga membantu membuatkan visa. Akan tetapi tidak ada orang dari perusahaan yang datang menjemput dan mereka pun bingung harus berbuat apa karena nggak bisa bahasa Arab lur. Najib dan Hakim pun meminta bantuan mas-mas OB di bandara untuk menelpon dari wartel ke nomor perusahaan yang diberikan Sri Kumar. Akan tetapi telepon tidak diangkat dan mungkin saja perusahaan sedang tutup karena hari itu sedang libur tanggal merah. Mereka berdua pun menunggu berjam-jam sampai malam hari, tapi masih belum ada yang datang menjemput. Tak lama kemudian terlihat bapak-bapak lagi nyebat, sebut saja Pak Ijo, yang sepertinya sedang mencari seseorang. Dan mereka pun mengira pria itu adalah bos perusahaan tempat mereka bekerja, padahal bukan lur. Pak Ijo pun langsung mengambil paspor Najib dan Hakim, lalu mereka diminta ikut pergi bersamanya. Sebenarnya Hakim dan Najib merasa aneh karena badan Pak Ijo sangatlah bau, tidak seperti orang Arab kebanyakan yang wangi. Pak Ijo juga membawa mobil butut dan mereka berdua disuruh naik ke atas baknya. Padahal orang-orang imigran yang datang ke sana biasanya dijemput pakai bis. Namun mereka berdua manut-manut aja tanpa mereka sadari bahwa ini adalah awal dari takdir yang begitu mengerikan. Dan inilah kehidupan seekor kambing. أنت بعد عطني جوازك. കുടിക്കാൻ ഒരിച്ചിരി വെള്ളം. أنت ليش في قرقر. കമ്പനി ഹെൽപ്പർമാരായിട്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ വന്ന്, എന്നിട്ട് ഈ വണ്ടിയിലാ? Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, mereka pun sampai di sebuah tempat di tengah-tengah gurun pasir. Pak Ijo menemui temannya bernama Abu, dan tiba-tiba Hakim langsung diserahkan kepadanya, sedangkan Pak Ijo memukuli Najib agar dia kembali ke bak mobil. انزل من السيارة. Setelah itu Pak Ijo membawa Najib ke tempat lain yang sangat jauh dari tempat Hakim tadi, yaitu peternakan kambing dan unta yang dijaga oleh pria bernama Jasir. Najib pun bingung dan ketakutan karena ditinggal oleh Pak Ijo begitu saja. Dan Najib berusaha menjelaskan ke Jasir bahwa dia seharusnya bekerja di perusahaan, juga ingin meminjam telepon. Tapi jelas Jasir nggak paham karena Najib ngomong pakai bahasa India dan Jasir menyuruhnya segera tidur. Di sana Najib bertemu dengan seorang mbah-mbah yang juga orang India dan akhirnya ada yang bisa dia ajak bicara. Lalu setelah minum air dari keran, si mbah pun menyuruh Najib untuk tidur di mana saja, yang akhirnya Najib pun tidur di dalam tenda bersama bosnya Jasir karena cuaca di luar sangatlah dingin, belum lagi pasir-pasir yang terus berterbangan. കിടക്കാൻ എവിടെ? इधर भी सो जा।
Saat itu Najib teringat dengan kesehariannya di kampung yang bekerja sebagai penambang pasir di sungai. Teman-teman kerjanya pun sempat membahas tentang Sri Kumar yang bisa menyediakan visa untuk bekerja di Arab dengan membayar 30.000 rupiah atau sekitar 5 jutaan rupiah, dan katanya bisa balik modal hanya dengan 2 bulan gaji di Arab. Najib pun sangat berminat dan akhirnya dia menjual perhiasan dan beberapa barangnya, juga menggadaikan rumahnya. Lalu uang itu diberikan ke Sri Kumar. Najib dijanjikan bekerja sebagai OB di Arab dan harus membayar 10.000 rupiah lagi untuk mendapatkan visa. Sementara itu istri Najib yaitu Sainu sedang ngobrol-ngobrol dengan ibunya tentang Najib yang sebentar lagi akan merantau ke Arab. Sainu juga memiliki 2 saudara yang tinggal di Dubai, Lur, dan Najib bisa silaturahmi ke tempat mereka. Tak lama kemudian Jasir pun membangunkan Najib dari tidurnya dan langsung diusir keluar tenda karena dianggap kurang ajar berani tidur di dalam bersamanya, yang akhirnya Najib pun tidur di dalam bak mobil. اطلع برا هذا الخيمة حقي. Esok paginya si Mbah sudah mulai bekerja memerah susu wedus dan Najib pun bertanya siapakah namanya. Namun si Mbah mengatakan jika dia sudah lupa siapa namanya. Setelah itu Najib disuruh si Mbah mengantarkan susu hasil perahan ke bos mereka Jasir untuk diminum, dan Najib pun diperintahkan untuk mempelajari pekerjaan di sana dari si Mbah. Tak lama kemudian Paijo pun datang dan Najib berusaha menjelaskan bahwa dia sudah membayar banyak untuk mendapatkan visa, juga bekerja di sebuah perusahaan. Akan tetapi Paijo dan Jasir tidak menggubrisnya, apalagi mereka juga tidak bisa bahasa India. Lalu buku catatan Najib pun sampai disobek. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت ما تفهم. സാർ മാരെ വീട് പണയം വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള പൈസ ശരി. ما عليك منه، توه جديد وبيتعلم. Setelah itu Najib diberi makanan roti sangat kering yang langsung dia santap saking kelaparannya, Lur, sambil menahan tangis karena memikirkan nasibnya. Mengetahui dirinya akan dipekerjakan paksa sebagai budak, Najib pun bertanya ke Mbah di manakah jalan utama berada. Namun si Mbah juga lupa karena saking lamanya tinggal di tempat itu dan hanya mengatakan bahwa jalanan sangat jauh dari sana. Malam itu Najib galau memikirkan apa yang harus dia lakukan, dan dia teringat perkataan Sainu agar Najib memandangi bulan jika rindu dengannya. Saat itu di hari keberangkatan mereka pun ngobrol ngalor ngidul, dan Sainu yakin Najib pasti akan sukses di Arab. Ketika nanti uang sudah terkumpul, yang Sainu inginkan adalah merenovasi rumah dan juga menyekolahkan anak mereka di tempat yang bagus. Ya, ternyata Sainu sedang hamidun, Lur. Najib ingin anak mereka diberi nama Nabil jika cowok dan Safia jika cewek. Setelah itu Najib pun berpamitan ke istri dan ibunya karena dia harus segera naik kereta ke kota dan lanjut OTW ke bandara. വിളിച്ചില്ലേലോ ആ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോ ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നബീൽ സഫിയ. പോട്ടെ ഉമ്മ സൈനുനെ. Esok paginya Najib pun ditendang oleh Paijo yang memakai air bersih buat cebok karena mengirim air bersih ke sana sangatlah mahal. Setelah itu Najib pun izin nebeng ke mas-mas petugas air bersih pergi dari sana. Namun Paijo yang mengetahuinya langsung memukuli Najib, dan karena Najib masih melawan, Paijo yang emosi pun sampai mengancam akan menembaknya. ما تسمع الكلام؟ تتقوى علي يا كلب. Mengetahui dirinya terjebak di gurun pasir itu, dijadikan budak, dipaksa bekerja, disiksa, bahkan sulit mendapatkan air, Najib pun teringat masa-masa indah di kampungnya, khususnya saat berduaan dengan sang istri tercinta Sainu. Mohon maaf, nggak usah sampai berendam di pasir juga, tapi mbak, sabar ya Mbelo ya, ngenes kan kamu lihat kayak gini kan, kapok. Setelah itu Najib pun bertanya ke si Mbah sudah berapa lamakah dia di tempat itu, dan si Mbah hanya menjawab jika siapapun yang masuk ke wilayah tersebut tidak akan pernah bisa keluar.
Malam itu Najib tidur di dalam mobil dan di pagi harinya Jasir menyuruhnya untuk memerah susu kambing. Jelas Najib tidak tahu caranya sampai ditendang oleh wedus lur, dan dia bertanya kemanakah perginya si Mbah yang setiap hari bertugas memerah susu kambing. Akan tetapi Jasir yang tidak tahu bahasa India pun meminta Najib jangan banyak omong, lalu mengajarkan cara memerah yang benar, juga menyuruhnya untuk menggembala kambing. بعد الشغل وراك شغل ثاني. Karena Najib tidak becus menggembala, Pak Ijo yang memantau dari jauh dengan untanya pun langsung memarahinya dan menyuruh Najib mengumpulkan kembali kambing yang berhamburan. Najib yang seorang muslim hanya bisa memohon kepada Allah agar menyelamatkannya dari kesengsaraan dan kesulitan. Lalu tiba-tiba seekor kambing memanggil ratusan wedus lainnya untuk berkumpul, dan fenomena itu membuat Najib terkejut karena kambing itu telah membantunya atas seizin Allah. شوف تريد. روح رجع الغنم مكانه روح. Singkat cerita, bulan demi bulan pun berlalu. Pak Ijo dan Jasir rutin menjual kambing-kambing di sana, juga menjual bulu-bulunya. Sedangkan Najib masih bekerja di sana sendirian lur, dan mulai lupa siapakah dirinya. Kini penampilan Najib sangatlah lusuh dan sangatlah bau karena tidak pernah mandi dan diperlakukan seperti kambing. Sampai akhirnya Najib melihat dirinya di spion mobil, dan dia pun baru ngeh jika sudah berada di sana begitu lama. Sontak Najib menangis teringat dengan keluarganya. Namun kini dia tidak mau berdoa kepada Allah karena dia berpikiran jika Tuhan memang ada, maka nasibnya tidak akan mengenaskan seperti itu. Putus asa dengan kondisinya, Najib pun berniat untuk bundir. Tapi tiba-tiba dia melihat sekawanan manuk herring atau burung pemakan bangkai yang mengerubungi sesuatu. Dan ya betul, itu adalah mayat si Mbah Lur yang tewas karena bundir. Burung-burung herring sempat menyerang Najib, namun untungnya dia berhasil menghindar. Najib pun mengurungkan niat bundirnya karena tidak ingin bernasib sama seperti si Mbah. Najib menangis melihat potongan daging kambing bekal dari ibunya dahulu yang tinggal sedikit, dan dia pun menguatkan hatinya untuk mencari jalan pulang meski harus mati sekalipun. Lalu di keesokan paginya saat menggembala kambing, Najib pun langsung berusaha kabur, namun sayang Pak Ijo melihatnya dan وقف يا كلب وقف. يا حيوان. Najib pun tertangkap oleh Pak Ijo dan langsung diikat ke peternakan kambing. Najib yang berhasil melepas ikatannya pun merangkak kesakitan demi bisa meminum air yang disediakan untuk kambing. Berbulan-bulan setelahnya, Najib sudah pasrah dengan hidupnya hingga suatu hari saat dia menggembala kambing, tiba-tiba angin menjadi kencang, langit pun gelap dan hujan es turun. Najib menggiring kambing-kambingnya untuk berteduh di suatu tebing, dan tak lama kemudian dia mendengar suara seseorang sedang melantunkan pujian kepada Allah. Najib pun sadar jika ada terowongan kecil di sana yang ujungnya berada di sisi lain dari tebing tersebut, dan suara itu pun semakin terdengar jelas, yang ternyata lur, ternyata itu adalah Hakim yang mengalami nasib serupa, yaitu diperbudak dan dipaksa bekerja. Hakim sudah mencoba kabur beberapa kali, tapi usahanya selalu digagalkan oleh bosnya. Tak lama kemudian bos Hakim mengklakson-klakson mobilnya agar dia segera lanjut bekerja menggembala kambing, dan Najib juga diminta melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya saat mengajak unta jalan-jalan, Najib kembali didatangi oleh Hakim yang menunjukkan catatannya agar Najib bisa membaca isi pesan tersebut.
Hakim pun segera pergi karena sedang diawasi bosnya. Sedangkan Najib mengejar catatan itu yang terbawa oleh angin. Sampai akhirnya bos Hakim melihat Najib dan dia pun beralasan sedang boker agar tidak dicurigai, lur. Begitu bosnya Hakim sudah pergi, Najib pun langsung mengambil catatan tersebut dan membacanya. Di mana Hakim mengatakan bahwa dia juga mengalami penyiksaan dan sering dipindahkan ke beberapa tempat untuk bekerja. Sampai akhirnya beberapa hari lalu dia dipindahkan bekerja di peternakan dekat sana bersama seorang budak lainnya yang berasal dari Afrika, yaitu Hadiri, seorang muslim taat yang sudah bekerja sangat lama di sana dan dia mengetahui sebagian besar rute juga lokasi sekitar. Maka dari itu Hakim yakin mereka bertiga bisa kabur dari tempat mengerikan itu dengan bantuan Hadiri. Hakim juga menganggap Hadiri adalah seorang utusan yang akan menyelamatkan mereka seperti Allah yang mengutus Nabi Musa, dan Najib diminta untuk terus berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരന് പടച്ചലപ്പിനോട് മൂസ നബീനെ അയച്ച പോലെയാന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മിക്ക സ്ഥലം വഴിയൊക്കെ ആൾക്ക് നല്ല നിച്ച. Setelah itu Najib memberi makan unta dan dia juga ikut memakannya sedikit. Tak lama kemudian Najib kembali mendengar lantunan suara Hakim, dan mumpung Jasir sedang tidur, Najib pun mengikuti suara tersebut hingga bertemu dengan Hakim dan Hadiri yang sedang menunggunya. Mereka menjelaskan bahwa putri dari Paijo akan menikah beberapa hari lagi dan pesta pernikahan selalu dihadiri oleh semua pemilik peternakan lainnya, termasuk Jasir dan bosnya Hakim. Saat itulah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk kabur, yang tentunya perjalanan akan sangatlah jauh dan sangatlah melelahkan. Assalamualaikum. Ibrahim Kadri. Kafil Rohafla Narab. Al-Asir. ഇവിടെ പറ്റിയില്ല, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ. See you. Inshallah. എല്ലാം ശരിയാവും. Di malam sebelum hari pernikahan, Paijo, Jasir, dan beberapa pemilik peternakan lainnya pun makan-makan. Lalu Paijo memberikan sepotong paha kambing untuk Najib, dan dia berjanji akan memberikan nasi biryani esok hari saat pernikahan putrinya, yang mana untuk pertama kalinya Najib diberi makanan selezat itu. Esok paginya semua pemilik peternakan pun akhirnya pergi ke pernikahan. Dan apa yang dilakukan Najib pertama kali, lur? Adus dan minum sepuas-puasnya pakai air bersih dong. Miris tapi juga ikut seneng liatnya di sini ini, lur. Setelah mandi, Najib pun memakan potongan daging kambing terakhir bekal ibunya. Lalu dia menggunakan kemeja flanelnya dulu dan celananya sampai diikat tali karung saking kurusnya, lur. Sebelum pergi, Najib memberikan makanan yang sangat banyak untuk teman-teman unta dan kambingnya, juga berpamitan ke mereka. Terlihat dari sorot mata unta dan kambing yang begitu sedih dengan kepergian Najib, karena dia tidak akan pernah kembali lagi. വയറ് പൊട്ടുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നോക്കാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും വരും. Tak lama kemudian Hakim dan Hadiri datang menjemput. Mereka bertiga pun terus berlari sampai malam hari dan mulai kelelahan. Saking hausnya, Hadiri nekat mengambil air minum di tenda seseorang. Akan tetapi dia pun ketahuan, dan dua orang yang ada di sana berusaha mengejar sambil terus menembaki mereka. Alhamdulillahnya mereka bertiga berhasil kabur, dan esok paginya ketika Najib baru bangun tidur, dia pun tertegun melihat Hadiri yang sedang sholat juga berdoa. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, lur. Namun Hakim mulai putus asa karena yang terlihat hanyalah hamparan pasir di tengah-tengah gurun yang sangat luas. Jangankan jalan raya, lur, jejak roda kendaraan aja nggak ada. Akan tetapi Hadiri mengatakan jika rute yang dia ketahui sudah menghilang karena semalam mereka kabur tak tentu arah dari kejaran dua orang Arab. Sekarang Hadiri hanya mengikuti matahari yang akan terbenam atau berjalan menuju ke barat, dan dia percaya dengan tindakannya itu.
Mereka semakin kelelahan dan kehausan, sampai akhirnya Najib dan Hakim melihat mata air yang begitu jernih di kejauhan, beserta unta yang sedang minum di sana. Ya betul, itu hanyalah fata morgana atau sebuah ilusi, karena sebenarnya yang ada di sana hanyalah bangkai unta, Lur. Mafi wakta. Yalla. Ketika sedang menunaikan sholat berjamaah, tiba-tiba mereka didatangi oleh sekawanan ular derik dan Najib diminta tidak bergerak. Lalu, yang terjadi? No move, don't move. If snake bite, mayat serah. Keesokan paginya saat baru bangun, Najib pun mengerang kesakitan karena kakinya bengkak, melepuh dan lecet karena dia tidak memakai alas kaki. Hadiri pun langsung menyobek sedikit bajunya agar bisa dijadikan alas kaki untuk Najib dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Akan tetapi Hakim yang semakin putus asa dan kelelahan sampai terjatuh, dia merasa setan telah menjebak mereka berputar-putar di gurun pasir, juga menyalahkan Hadiri yang tidak kunjung menemukan jalan. Hadiri pun mengatakan bahwa Hakim harus menguatkan diri dan hatinya, lalu dia pun sholat agar diberi kemudahan oleh Allah. Be strong. Up. La ilaha. Dengan sangat tertatih-tatih mereka bertiga terus berjalan di tengah gurun yang seakan tak berujung. Hakim sampai tak sadarkan diri, yang akhirnya Hadiri pun terpaksa menggendongnya. Namun tak lama kemudian Najib juga keletihan, yang akhirnya mereka beristirahat dahulu. Sebagai sosok pelindung, Hadiri pun menutupi teriknya matahari dengan bajunya, juga memberikan keringatnya untuk Hakim agar diminum. Setelah itu Hadiri memaksa mereka terus berjalan agar segera sampai di jalanan dan tidak mati kehausan. Ya salam salam. Sampai suatu pagi, Hakim yang semakin terganggu mental dan akal sehatnya tiba-tiba langsung berlari karena melihat sebuah kota ilusi. Dia sampai memakan pasir sangat banyak karena kelaparan, juga mencekik Najib yang dia kira sebagai orang jahat. Sampai akhirnya Sorry. naasnya Hakim harus meninggal, dan sontak Hadiri pun panik melihat tanah bergetar. Sesuai dugaannya, badai pasir tiba-tiba datang menerjang yang langsung menimbun jasad Hakim, sedangkan Najib dan Hadiri berusaha menghindar dari badai tersebut. Tapi yang terjadi, untungnya mereka berdua berhasil selamat, Lur, dan bagaimanapun perjalanan harus tetap dilanjutkan, ya kan? Dalam kondisi mengenaskan seperti itu, luar biasanya Hadiri terus mengucapkan alhamdulillah karena masih diberi kehidupan dan kekuatan. Hadiri terus mengingatkan Najib agar terus berjalan sampai mati, karena hanya itulah satu-satunya harapan mereka. Akan tetapi Najib tidak sanggup menahan luka di kakinya yang semakin parah, dan Hadiri pun rela memberikan kedua sepatunya. Lalu tiba-tiba muncul seonggok kadal, dan Hadiri pun begitu sumringah, karena itu artinya ada air di dekat sana yang bisa diminum oleh kadal tersebut. Mereka berdua pun segera mengikuti si kadal, dan alhamdulillahnya, Lur, oasis yang begitu indah terlihat di depan mata. Hadiri mengucapkan rasa syukur atas pemberian itu dan juga meminumkannya ke Najib sedikit demi sedikit, karena jika minum banyak sekaligus dalam kondisi dehidrasi parah, mereka bisa keracunan, Lur. No fast. Little.
Bukan hanya Oasis, tapi Khadiri juga menemukan botol minuman juga bungkus ciki. Dan mereka pasti akan segera menemukan jalannya. Ketika sudah cukup meminum air dan beristirahat di sana, mereka berdua pun lanjut berjalan hingga menemukan jejak ban mobil yang mengarah ke balik bukit. Betapa bahagianya Najib dan Khadiri melihat itu dan segera berlari melintasi bukit. Namun ternyata di baliknya hanya terlihat hamparan pasir, Lur. Look! Taya! Tama! Kini Najib benar-benar putus asa, sedangkan Khadiri duduk merenung. Lalu ketika terbangun di keesokan paginya, anehnya Najib tidak melihat Khadiri dan hanya menemukan satu botol penuh berisi air. Entah kemana Khadiri pergi, Lur, karena memang tidak dijelaskan apakah dia seorang utusan Allah sebagai penuntun dan penyelamat, atau mungkin telah meninggal karena suatu hal. Dalam kesendiriannya, Najib pun terus berjalan dan meminum semua air di botol. Lalu tiba-tiba samar-samar Najib mendengar suara mobil. Dia pun berjalan mengikuti sumber suara itu. Dan ya, setelah menempuh perjalanan sangat jauh dan mengerikan, akhirnya Najib menemukan jalan. Dalam kondisi lontang-lantung, Najib berusaha menghentikan mobil, namun tidak ada satupun yang mau berhenti karena takut dengan penampilannya. Sampai di keesokan paginya, seorang bapak-bapak kaya raya nan baik hati mau memberikan tumpangan. Najib sempat ketakutan karena melihat penampilan bapak itu yang mirip seperti Pak Ijo. Namun kekhawatirannya itu menghilang ketika dia diberikan air. Melihat kondisi Najib, bapak itu pun hanya bisa mendoakan agar Allah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Beberapa jam kemudian mereka pun sampai di kota, Lur, dan Najib diturunkan perlahan-lahan di sana. Saat itu Najib masih belum percaya dirinya bisa selamat dari kengerian perbudakan di gurun pasir dan sangat-sangat berterima kasih atas bantuan bapak itu. Ya Allah, arham hadzal rajul. Yalla, tawakkalna 'ala Allah. Slowly. Allah ma'ak. Allah ma'ak. Najib terus berjalan tak tentu arah, berharap ada seseorang yang mau membantunya hingga tertidur di jalanan. Untungnya ada seorang pemilik restoran Indiahe bernama Kunjika yang datang menolong. Najib pun dimandikan, dipotong rambutnya, diobati luka-lukanya, dan diminta beristirahat di mes karyawan sampai kondisinya pulih. Beberapa hari setelahnya, Kunjika yang sudah mendapatkan nomor telepon keluarga Najib pun langsung menghubungkannya. Betapa terkejutnya Najib mendengar suara sang istri tercinta Sainu yang menangis karena mengetahui Najib masih hidup. Ternyata sudah 3 tahun lamanya Najib menghilang, Lur, dan dari telepon terdengar suara putranya, yaitu Nabil. Apakah masalah Najib sudah selesai? Oh, belum dong. Kunjika tidak bisa langsung memulangkannya ke India karena Najib tidak memiliki paspor maupun visa yang sudah diambil oleh iblis Pak Ijo. Di kantor polisi, Najib pun sangat terkejut melihat foto Khadiri yang ternyata dia seorang buronan. Pada akhirnya Najib harus mendekam di penjara bersama orang-orang lainnya yang tidak memiliki dokumen. Tak lama kemudian datanglah para sponsor atau gampangnya para majikan yang mencari para pekerjanya yang kabur. Terlihat seorang majikan yang menemukan pekerjanya. Dia pun langsung dipukuli dan diseret kembali oleh majikan tersebut. Sampai akhirnya Najib begitu ketakutan melihat sosok yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pak Ijo si iblis, Lur. Ini orang nggak bisa mati aja apa ya? Pak Ijo yang mengenali Najib pun langsung memukulinya, dan Najib hanya bisa memohon agar tidak dibawa kembali ke tempat mengerikan itu. Namun ternyata itu hanya ada di pikirannya saja, Lur. Pak Ijo tidak bisa membawa Najib karena dia bukanlah majikan aslinya. Ingat kan, Lur, bos Najib adalah seorang pemilik perusahaan, atau bisa jadi Sri Kumar yang membuatkan visa adalah seorang penipu dan tidak memiliki kenalan orang Arab.
Najib yang baru menyadari selama ini telah diculik oleh Paijo hanya bisa menangis dan terduduk lemas. Di lain sisi, Najib juga tidak berani mengungkap kejahatan Paijo karena dia khawatir masalahnya akan semakin rumit. هربت مني ها؟ والله لو انك عليك رجعتك الصحراء. ഈ അറബിയുടെ കൂടെയാ അവനവിടെ പണിയെടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. Setelah 3 bulan mendekam di penjara dan tidak ada satupun majikan yang datang menemui Najib, dia akhirnya dipulangkan bersama imigran India lainnya. Perjuangan hidup yang begitu panjang, melelahkan dan menyakitkan kini sudah terlewati. Najib begitu senang karena sebentar lagi akan bertemu dengan istri serta anaknya. Dan kisah ini bukan hanya kisah Najib lur, namun kisah ribuan orang yang kehilangan hidupnya di gurun dan harus bertahan hidup. എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സൈനുവിനും മോനും കൊടുക്കാൻ വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ട്. Abu ya Fix, salah satu film bertahan hidup terbaik tahun ini mah ya film ini lur, dan ini diadaptasi dari salah satu novel India terlaris tahun 2008 berdasarkan kisah nyata seorang pria India dengan nama yang sama yaitu Najib di tahun 90-an. Bisa kalian googling sendirilah lur ya gimana kisah perjuangannya. 3 tahun lur, bayangin coba ya. Anda diputusin pacar baru 3 hari aja udah nangis sesenggukan kayak kiamat Anda. Assalamualaikum.